ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Kreatifpreneur yang lagi jalanin usahanya baik dari sisi dasar ataupun skala menengah atau sudah memang pada tahap yang advance lebih maju, mungkin kita ingin menekankan bahwa soft skill ini sepertinya sepele ya Kang. Padahal pada saat nanti perusahaan membesar pun owner, pimpinan membutuhkan soft skill karyawan atau timnya itu lebih baik dari sebelumnya, betul kan? Nah, dulu beberapa tahun yang lalu saya sempat lihat data dari Google sendiri untuk perusahaan Google. Mereka membuat sebuah survei analisa bahwa yang dibutuhkan oleh Google bagi pekerja-pekerjanya itu kalau nggak salah di kisaran 65% soft skillnya, 45% baru hard skill. Tapi Harvard dia sama juga melakukan riset, itu angkanya lebih besar lagi, itu di angka sekitar 80%-an soft skill, 20% hard skill. Ada lagi peneliti yang lain lebih besar lagi, ada yang sampai 90%, ada yang sampai 95%. Jadi ini sih sebuah fakta ya, kalau satu riset dibandingkan riset lain bertolak belakang, ini tidak gitu. Semuanya sama gitu, mengusung bahwa ternyata soft skill itu jauh lebih penting. Cuma persoalannya kita sendiri kadang masih bingung, ini soft skill itu sebetulnya apa sih? Binatang apa sih? Itu gitu kan? Apa sih isinya gitu. Nah ini yang mestinya kita cermati. Kan kita tidak mungkin menguasai secara betul-betul paripurna, kalau secara konsep pun kita nggak tahu. Oke, berarti tetap saja ya Kang ya, soft skill itu negara-negara maju pun juga memiliki tolak ukur yang lebih lebih fix sesuai data ya, bahwa memang ternyata ketika memang salah satu ukuran sukses adalah dengan dominasi persentase yang lebih besar daripada hard skill. Dan menariknya itu tidak diajarkan di kampus-kampus, di SMA, di SMP, di SD secara umum ya, umum itu tidak diajarkan. Nah, kesini barulah mulai ada kelas-kelas pengayaan di kampus, di SMA, SMP, SD sudah mulai ada tuh leadership in di anak-anak kecil dibangun apa segala macam. Dulu sih zaman saya nggak ada. Yang agak miris gini Kang, kalau Kang Saiful pernah dapatkan mungkin ya dalam beberapa waktu ke belakang ini adalah adanya perseteruan antara anak SMP dan anak SD Kang. Dan ini beda jenis kelamin. Si anak SMP ini yang pria sampai membuli dan mendokumentasikannya Kang. Kalau tahu itu letaknya di Bandung juga nih. Yang kita miris gimana itu kalau ketahuan sama orang tua si cewek di Kang. Sudah mah dia lebih muda, kemudian disiksa dan tanda kutip disiksa, kemudian divideokan. Nah, tentu kan di sini ada kepribadian kompetitif yang sebenarnya terganggu ya Kang sebetulnya di soft skill itu kan. Menurut Akang itu menunjukkan nggak sebagai sebuah indikasi? Nah itu fenomena sosial yang juga miris lah ya kita melihatnya. Ini ada yang salah pasti. Dan yang salah tentu persoalannya ada di persoalan soft skill lagi-lagi. Apakah itu terkait juga dengan lingkungan keluarganya, pola asuhnya dan seterusnya. Ini PR besar juga yang harus segera diselesaikan. Jadi sekolah soft skill itu harus ada Kang. Ya kalau tidak terpisah itu minimal ngeblend lah di materi-materi pelajaran yang ada hari ini. Ya syukur alhamdulillah sebetulnya hari ini sudah mulai diadopsi. Hanya saya yakin itu tidak merata. Apalagi sekolah-sekolah negeri lah ya misalkan yang sampai ada di pelosok-pelosok, saya yakin nggak ada. Nah ini yang menjadi tolak ukur bagaimana orang bisa mengembangkan dirinya. Kan kalau kita bagi dua nih, ada soft skill, ada hard skill. Oke, hard skill selesai lah. Dia bicara tentang keterampilan apa yang dia minati, ya. Otomotif kah, menjahit kah, desain kah, fotografi dan sebagainya. Oke, nah yang soft skill ini sebetulnya kan itu bercabang lagi.
ada intrapersonal skill, ada interpersonal skill. Nah, itu apa? Bisa Nah, dijelaskan kan? Intrapersonal skill berkaitan ke dalam. Iya. Sejauh mana kemampuan kita memahami diri kita sendiri. Kan orang pandai menilai orang lain ya, tapi menilai dirinya sendiri seringkali salah karena tidak ada ilmunya. Betul. Terus kemudian yang satu lagi interpersonal skill, kemampuan kita mengendalikan dan mengelola orang lain. Di situ ada kepemimpinan, di situ ada asertif, ada empati, ada bagaimana cara membina hubungan ke atas, ya, ke orang tua, ke atasan, ke samping, ke teman, ini ke bawah, ke adik, ke bawahan dan seterusnya. Nah, itu ada ilmunya gitu. Cuman masalahnya tadi itu tidak terakomodir. Kalau bicara intrapersonal yang ke dalam, ini bicara tentang sejauh mana saya menilai diri saya sendiri gitu. Apakah positif ataukah negatif? Apakah saya melihat saya sebagai seseorang yang sudah sesuai dengan keinginan saya atau saya masih jauh dari harapan saya yang saya inginkan gitu. Itu harus di breakdown, itu harus diketahui. Sebetulnya di Islam kan lengkap ya. Iya. Kalau di Islam itu bahasanya kan muhasabah, menilai diri sendiri. Dan itu harus dicatat. Apa kekurangan saya, apa kelebihan saya. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Kita harus melihat rekan lingkungan kita. Bagaimana lingkungan menilai kita. Jangan-jangan saya merasa diri saya ramah, ternyata si A bilang saya judes. Si B bilang saya nggak pernah nanya duluan. Si C bilang susah diajak ngobrol. Lah ramahnya sebelah mana ini? Nah itu kan harus diperbaiki. Belum lagi nanti bicara goal setting. Bagaimana tujuan hidup dia itu ada sampai sejauh mana? Apakah dia sudah berpikir sampai 30-40 tahun ke depan tuh saya ingin menjadi apa, menguasai apa, memahami apa dan seterusnya. Ataukah sudahlah mengalir sajalah hidup mah gitu ya. Nah itu juga pasti berbeda. Kemampuan memotivasi diri, apakah dia mampu mengendalikan dirinya sendiri atau tidak? Ataukah dia dikendalikan oleh orang lain? Nah, yang begitu-begitu itu harus diajarin, harus diberikan stimulus, harus dilatih. Dan secara kurikulum soft skill, sebetulnya itu udah ada. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai